Oke guys, kita akan membahas kisi-kisi semester genap ya. Nah, untuk kesempatan pada hari ini, nanti kisi-kisinya akan beberapa soal ya. Yang pertama ini tentang vektor. Ya, kisi-kisi tentang vektor ya, terutama vektor untuk sumatif akhir tahun ya. Itu vektor yang berlawanan, nih, vektor berlawanan, panjang vektor, perkalian vektor dengan skalar, kemudian vektor yang segaris atau koliner. Ya. Contohnya ya, vektor yang berlawanan berarti kalian tinggal kalikan dengan negatif. Berarti vektor yang berlawanan ini adalah vektor V, berarti negatif vektor V. Tinggal dikalikan negatif aja. Negatif dikalikan dengan 4I dikurangi 2C tambah 4K. Hasilnya adalah negatif 4I ditambah 2C dikurangi dengan 4K. Ya, terus kemudian cara mencari panjang vektornya bentuknya kayak gini mutlak ya. Akar dari vektor V, berarti 4 dipangkatkan 2, negatif 2, dipangkatkan 2, ditambah 4 dipangkatkan 2. Akar 4 dipangkatkan 2, 16, dikurangi jadi ditambah, negatif 2 itu adalah 4, dipangkatkan 2, tambah 16 lagi. Jadi akar di total hasilnya 36, akar 36 hasilnya adalah 6. Ya. Terus kemudian panjang vektor skalar. Ya, panjang vektor skalarnya, nah, tinggal kamu kalikan aja. Perkalian vektor dengan skalarnya berarti 3, misalkan 3V, berarti tinggal dikalikan aja. Berarti di sini ada 3 dikalikan dengan 4I 2C ya kan, ditambah dengan 4K ya. Angkanya aja 12I, ini negatif 6C, ini adalah plus 12K. Ya, tinggal dikalikan aja. Misalkan negatif 2 kali vektor V. Negatif 2 kali 4I kurangi 2C ditambah dengan 4K. Negatif 2, negatif 8I. Negatif 2 kali negatif 2 jadi plus 4C. Negatif 2 ini dikalikan jadi negatif 8K. Ya. Terus yang terakhir ini vektor satuannya, vektor satuan V topi ya. Vektor satuan itu adalah vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Vektor V-nya adalah 4I kurangi 2C ditambah 4K dibagi dengan panjang vektor V-nya tadi adalah 6. Jadi 4 per 6I 2 per 6C ditambah dengan 4 per 6K. Jadi gak berubah plus minusnya. Sederhanakan jadi 2 per 3I 1 per 3C tambah 2 per 3K. Ya. Terus yang selanjutnya adalah vektor yang segaris koliner. Segaris itu harus perbandingannya kelipatannya 1/3, terus kemudian 1/2, terus kemudian 1/4, 1/5, pokoknya kelipatannya lah ya. Bagaimana caranya? Misalkan ini apakah soalnya AB, vektor AB ya kan, ya itu segaris dengan vektor BC. Vektor AB itu artinya panjang B, bukan panjang B-nya adalah 3, 3, 1 dikurangi dengan A-nya adalah 1, 2, 3. Apakah sebanding atau segaris dengan vektor BC? Berarti C-nya yaitu adalah 7, 5, negatif 3 dikurangi dengan vektor B-nya adalah 3, 3, 1. Tinggal kita kurangi aja. 3 dikurangi itu adalah 2. Ini adalah 1. Negatif 2. Ya. Nah, ini juga, ini adalah 4. Terus kemudian 5 ini kalah 2. Ini adalah negatif 2. Caranya biar tahu koliner, ini dibuat sama dengan yang paling sederhana. Jadi ini 1
21 min 2 dibanding dengan ini 2-nya dikeluarkan, dibagi 4 dibagi 2 nih, 2 yang ini 2, ini adalah 1, ini adalah ini hasilnya min 4 ya. Nah ini adalah berapa nih, negatif 2 ya, karena ini sama nih ya, nih antara ini dengan ini sama, maka ini koliner. Nah, koliner dengan perbandingannya 1:2 kayak gitu. Ada lagi contohnya, misalkan ada vektornya itu adalah berapa, 2 min 3 1. Nah, apakah sebanding dengan misalkan di sini 4 negatif 6 terus kemudian ini ada 2, ya tinggal dikeluarkan aja ya. Ini kita buat paling sederhana aja, ini 1 dikali dengan 2 min 3 1. Nah, ya ini dibagi dengan 2 semuanya, 2-nya keluar, 4 dibagi 2 di sini adalah 2, ini adalah negatif 3, ini adalah 1 ya, ini sama dengan ini, jadi perbandingannya 1:2 ya. Jadi koliner itu kayak gitu, kalian mengikuti dulu yang ini, caranya ini kan, diikuti dulu AB dibanding BC berarti B dikurangi A, terus BC berarti C kurangi B ya kan, tinggal dihitung, disederhanakan. Kalau misalkan perbandingannya sama berarti koliner. Oke, yang selanjutnya itu adalah operasi vektor. Operasi vektor itu bisa perkalian, penjumlahan dan sebagainya ya. Terus kemudian sudut di antara dua vektor ya, misalkan ada kayak gini ya. Ya, ini operasi vektor yang pertama nih, misalkan ada vektor A, panjang vektor A sama dengan 10, panjang vektor B sama dengan 6. Nah, sudut yang terjadi antara vektor AB sama dengan 60 derajat. Jadi misalkan ada vektor A ya, kamu kali dengan vektor B ya, terus kemudian dikurangi vektor A ya. Tanpa kita tahu vektornya berapa, kita tahu nilainya perkaliannya itu berapa ya. Kita kalikan kayak ini, vektor A dikali vektor B, jadi masing-masing dikurangi dengan ini, kalikan dengan vektor A dikali dengan vektor A ya. Pakai rumus itu adalah A ya, vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B ya, cos theta ya. Nah, sedangkan sudut yang terbentuk antara A sama B yaitu A dikalikan B, sudutnya terbentuk 60 derajat. Jadi di sini adalah panjang vektor A, nah, terus kemudian panjang vektor B kali cos 60 derajat dikurangi ya, A dikali A itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor A juga ya. Ini cosnya berapa? Cosnya itu adalah 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Ya, karena dia berhimpitan. Karena sama kan sudutnya, jadi sejajar atau berhimpitan. Jadi sudutnya itu 0 derajat ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan aja. Panjang vektor A-nya adalah 10, di sini adalah 6 ya. Cos 60 itu adalah setengah dikurangi ini adalah ini adalah 10 ya, dikali dengan 10, cos 0 itu adalah 1. Ini kita bagi, ketemunya adalah 3. 30 dikurangi 10, 10 dan 20 ya. Bukan 20, 10 kali 10 ada 100. Ini hasilnya negatif 70 kayak gitu ya. Nah, misalkan ada panjang vektor A ya kan, kayak gini. Kalau A ya kali A ditambah B kayak gini ya, sama aja. Caranya juga sama, yaitu panjang vektor A dikali vektor A ditambah dengan vektor A dikali dengan vektor B ya. Vektor A kali vektor A, panjang vektor A. Jadi ini panjang vektor A, panjang vektor A ya, kali cos 0
Ya, rumus yang tadi nih. Ditambah panjang vektor A, panjang vektor B, cos 60 derajat. Karena sudut yang terbentuk antara AP itu adalah 60 derajat. Ini ada 10 dikali 10 dikali 1 ditambah 10 dikali dengan 6 dikali dengan setengah cos 60. Yaitu adalah 100 ditambah dengan 30. Jawabannya adalah 130. Jadi kayak gitu. Ya. Terus kemudian sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Ya, kalian harus cari dulu vektor AB. Itu adalah panjang B-nya. B-nya itu adalah 2, 1 min 1 dikurangi A-nya adalah 1, 0, negatif 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Ini ada 1, di sini adalah berapa nih? 1 dikurangi min 2. Jadi ada 1 juga. Terus kemudian di sini ada vektor AC. Vektor AC berarti C yaitu 2, 0, negatif 3 dikurangi vektor A-nya 1, 0, negatif 2. Hasilnya 2 dikurangi adalah 1. Ini adalah 0, negatif 3, negatif 1. Ya. Jadi kalau ini tinggal dibalik aja. Ya. Cos theta itu sama dengan cos theta sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Ya. Kita masukkan vektor A itu adalah lambang dari AB, terus vektor B adalah dari AC. Jadi 1 dikali vektor AC-nya adalah 1, 0, min 1. Kemudian panjang vektor A-nya itu adalah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Ya, dikali dengan faktor panjang vektor B-nya adalah 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, min 1 pangkat 2. Ya, ini hasilnya 1 dikali 1 adalah 1, 1 kali 0 adalah tambah 0, 1 kali adalah min 1. Ini adalah akar 3, 1 tambah 1 tambah 1, akar 2. Ini hasilnya dijumlahkan. Ini adalah 1 ditambah 0, 1 dikurangi 1 adalah 0 dibagi dengan akar 6. Hasilnya adalah 0. Cos theta sama dengan 0. Ya, cos 0 itu berapa yang hasilnya 0? Ya, berarti cos theta itu sama dengan cos 90 derajat. Jadi kita coret aja 90-nya. Sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau misalkan yang atas ini hasil perkaliannya nanti 0, ya kan? Maka kalian tahu sudutnya itu adalah 90 derajat. Nggak perlu ngitung di bawahnya. Lanjutnya. Ya. Ini ya. Diketahui dua vektor yaitu adalah ini maka sudut yang terbentuk adalah sama caranya kayak gitu. Kalian cari panjang vektor A-nya. Akar 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 tambah min akar 2 pangkat 2. Jadi 1 jadi 1. Ini jadinya akar 2. Akarnya hilang. Nah, tinggal 2. Akar 4. Jawabannya adalah 2. Ya, B-nya, akar vektor B-nya, panjang vektor B-nya sama min 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 min akar 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 1 ya, ini enggak usah pangkat 2, ini tambah 2 jadi sama. Jadi akar 4 hasilnya adalah 2. Ya, tinggal kita masukkan tadi cos theta. Ya, vektor A dikali vektor B bagi dengan panjang vektor A panjang vektor B. Ya.
Vektor A-nya kita hitung di sini ada 1 min 1 min akar 2. Oke, dikali dengan min 1 min 1 min akar 2. Panjang vektor A-nya adalah 2 dikali 2. Hasilnya 1 kali min 1 adalah min 1. Nah kan? Ini berapa hasilnya? Ini adalah min 1. Jadinya plus 1 ya. Ini ya, akar hilang jadi plus 2. Ini akarnya hilang. Tinggal angka 2 aja. Ya. Dibagi dengan ini 4. Jadi cos theta ya sama dengan 1 ditambah min 1 ditambah 1 adalah 0 ditambah jadi 2. Ini 2 per 4. Kita sederhanakan jadi cos theta sama dengan 1 per 2. Cos theta, cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu adalah cos 60 derajat. Kita tinggal coret cosnya 60 derajat. Oke, selesai. Soal yang selanjutnya, vektor A itu adalah I tambah 2J dikurangi 3K. Vektor B adalah ya kan 3I tambah 5K. Nah, A-nya vektor A kita buat bentuknya seperti ini. 1 2 min 3 ya. Vektor B-nya kita buat seperti ini. 3I, J-nya ada enggak? Enggak ada jadi 0. Jadi ini 5. Yang enggak ada berarti 0. C-nya itu adalah vektor C-nya adalah negatif 2 negatif 4 sama 1. Terus U ini ya, U adalah vektor U adalah 2 kali vektor A ditambah dengan 3 kali vektor B dikurangi dengan C. Tinggal kalikan 2, vektor A-nya kita masukkan di sini 1 2 min 3 ditambah dengan 3 kali vektor B 3 0 5 baru dikurangi vektor C-nya. 2 min 2 min 4 1. Dikalikan dulu dengan skalarnya jadi 2. 2 jadi 4, ini jadinya negatif 6. Ini adalah 3 kali 3 9 0 ya, 3 kali 0 ini adalah 15. Dikurangi ini adalah negatif 2 negatif 4 1. Ya, atas tambah atas tambah atas, bawah tengah tengah tengah, bawah bawah bawah. Hasilnya 2 ditambah 9 adalah 11 dikurangi negatif 2 ya. 11 dikurangi negatif 2 atau enggak kayak gini. 11 4 ini adalah 9 dikurangi dengan negatif 2 negatif 4 1 ya. Ini jadinya adalah 11 jadinya plus 2 4 jadinya plus 4 9 dikurang 1 ya. Jadi ini adalah berapa? 9 jadi 13. Ini adalah 8, ini adalah 9 kurangi 1 adalah 7. Udah selesai. Kayak gini. Tinggal jadiin vektornya itu menjadi 13I tambah 8C tambah 7K. Udah. Nah, ini adalah perkalian vektor dengan skalar. Jadi operasinya dicampur-campur. Oke. Yang selanjutnya itu adalah proyeksi ortogonal dari A ke B. Proyeksi ortogonal vektor A ke B. Proyeksi ortogonal, kalau proyeksi vektor, ya berarti kamu harus nyari vektornya. Berarti proyeksi vektor berarti misalkan vektor U ya, punya. Ya. Proyeksinya berarti ini adalah pakai rumusnya adalah vektor A ini B kali vektor A dikali dengan B dibagi dengan ya, tengok yang belakang apa? B. Berarti di sini adalah panjang vektor B pangkatkan 2 baru dikali dengan vektor B. Ya, kayak gitu. Nah, ini adalah rumus dari proyeksi vektor ortogonal. Ya.
Kalau skalar lain lagi. Ya, tinggal dimasukkan aja. Vektor A-nya adalah 4, 1, 3. Dikali vektor B-nya adalah 2, 1, 3. Panjang vektor B-nya adalah akar dari 2 pangkat 2, 1 pangkat 2, 3 pangkat 2. Dipangkatkan 2. Kali vektor B-nya. Vektor B-nya itu pakai I2I, J, 3K. Ya, kayak ini. Ini dikalikan 4 kali 2, 8. 1 kali 1 tambah 1. 3 kali 3 tambah 9. Dibagi dengan ini akar dari ini adalah 4 tambah 1 tambah 9. Ya. Dipangkatkan 2. Baru dikalikan dengan 2I J 3K. Oke. Dihitung hasilnya 8. 1 itu adalah 17. Ini kita coret akarnya dengan pangkat, jadinya tinggal dijumlahkan aja per 13. Nah, tinggal dikalikan ini. 2I tambah J tambah 3K. Ya, nanti hasilnya kalian kalau di jawabannya seperti ini ya seperti ini, tapi kalau jawabannya lebih rinci ya 2 dikalikan 17 34 per 13 I ya tambah 17 per 13 J. Nah, ini tambah 51 ya per 13 K. Ada sampai sini. Ya. Ya, kalau misalkan B ke apa no kan? Ya kan? Misalkan vektor proyeksi B ke A. Berarti A-nya yang dikalikan vektornya. Jadi vektornya itu adalah B dikali A per ya panjang vektor A dipangkatkan 2. Kemudian kali vektor A-nya. Ya kayak gitu. B kali A-nya berarti tinggal sama aja perkaliannya. Jadi 4 jadi 2 1 3 dikali dengan 4 1 3. Dibagi yang beda di bawah ini panjang vektor A. Jadi 4 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Dikalikan dengan vektor A-nya adalah 4I J 3K. Ini dikalikan 8 tambah 1 tambah 9. Ini dipangkatkan 2. Ya. 16 tambah 1 tambah 9. Dipangkatkan 2. Lalu dikalikan 4I J 3K. Ini kita coret pangkatnya 17, ini adalah 10, berarti 26. Jadi tinggal kalikan 4I tambah J tambah 3K. Hasilnya kayak gini tadi. Ya. Proyeksi vektor ortogonal. Yang selanjutnya itu adalah proyeksi skalar. Kalau skalar kayak gini rumusnya. Kalau proyeksi skalar A pada B itu menjadi skalarnya adalah ini. Jadi mutlak. Misalkan U. A pada B berarti ya sama A kali B per panjang vektor B gitu aja. Nggak dipangkatkan 2. Kalau B pada A, nah misalkan panjangnya, nanti hasilnya harus positif ya. B pada A berarti B dikali dengan A per panjang vektor A. Kayak gitu. Ya. Ini yang pertama. A pada B berarti A-nya kita itu panjangnya yang ini ya. Itu A-nya adalah 21 min 1 3 dikali B-nya adalah negatif 1 2 negatif 2 per panjang vektor B-nya.
min 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Ingat ya, nggak dipangkatkan 2 lagi. Tinggal dikalikan, hasilnya adalah 2 dikali min 1 adalah negatif 2. Ini juga negatif 2. Ini adalah negatif berapa ini? 6. Ya. Ini jadi akar dari 1 ditambah 2 ditambah 1 tambah 4 tambah 4. Ini dihitung nih, negatif 2 dikurang 2 dikurang 6. Ini hasilnya adalah negatif 10 dibagi dengan akar 9. Negatif 10 per 3. Ini kamu mutlakkan, jawabannya adalah 10 per 3. Jadi kenapa? Karena panjang itu nggak boleh negatif. Ya, makanya itu panjang proyeksi skalar. Skalar itu nggak boleh negatif. Skalar ortogonal, panjang proyeksinya. Terus yang kedua, yang ini proyeksi skalar B pada A. Misalkan skalar B pada A. B-nya itu adalah negatif 1, 2, dan negatif 2. Ini sama nanti. Dikali dengan A-nya. A-nya adalah 2 min 1, 3. Dibagi dengan panjang dari vektor A-nya. Ya, 2 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya sama tadi. Negatif 2, negatif 2, negatif 6. Dibagi dengan akar 4 tambah 1 ditambah 9. Ya, ini hasilnya negatif 10 per, ya ini berapa ini? Hitung, akar 13. Dimutlakkan jadi 10, negatif 10 per 13. Akar 13. Ya. Nah, terus kalian harus ini hilang negatifnya kalau dimutlakkan. Ya, hilang negatifnya. Nah, kamu kalian harus kawannya. Jadi 13 per 13 akar 13. Jadi jawabannya 10 akar 13 per 13. Ini jawaban terakhirnya. Oke. Ya, itu dulu kisi-kisi untuk yang vektor. Nah, selanjutnya untuk fungsi trigonometri dan fungsi-fungsi yang lainnya segera menyusul. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat.